Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, pernah nggak Anda mendengar penyakit cacingan? Pasti pernah lah ya, ini umum terjadi di masyarakat kita di Indonesia. Tapi banyak kemudian yang merasa kayak cacingan ini penyakit yang biasa aja, akhirnya orang menyepelekan gitu ya. Padahal gitu ya, salah satu kasus cacingan itu cacing kremi. Ini kalau dibiarkan tidak ditangani dengan baik bisa menyebabkan komplikasi. Nah, apa saja komplikasinya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu waspada komplikasi cacing kremi. Nah, ngomongin tentang cacingan, ini kan identik dengan anak-anak ya. Sebenarnya anak-anak ini kan rentan mengalami cacingan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kesehatan anak. Apa saja kita akan membahasnya terlebih dahulu ya. Kita lihat yang pertama. Penuhi asupan nutrisi, ini penting banget. Kita tahu ya, 5 tahun atau golden years-nya mereka dalam masa tumbuh kembang anak-anak gitu ya. Ini menjadi momen yang sangat penting. Nah, selain menjaga kesehatan yang memang diinginkan oleh orang tua, salah satu hal yang harus dilakukan adalah intake-nya atau asupan nutrisinya ya. Gizinya, vitaminnya, dan lain sebagainya harus dipenuhi dengan baik. Dari mana? Ya dari makanan maupun dari minuman gitu ya. Kita ngerti, mungkin selama pandemi kemarin banyak orang tua nggak masak ya gitu karena takut ke pasar dan lain sebagainya. Nah sekarang kan mungkin sudah mulai agak mereda, ayo diperbaiki lagi pola makannya, menu sarapan, menu makan siang, dan menu makan malam si anak supaya anak ini terjaga asupan nutrisinya dalam masa tumbuh kembangnya baik, kesehatan juga baik, tidak mengalami penyakit apapun ya. Itu harapan kita semuanya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa. Ajarkan anak aktif bergerak. Nah ini juga ya, ini kadang-kadang dilematis ya kita sebagai orang tua. Kenapa dilematis? Di satu sisi mungkin di kota-kota besar seperti Jakarta atau Jabodetabek deh gitu ya. Orang tua itu kan sekarang banyak yang bapak ibunya itu kerja ya. Atau usaha, punya toko lah, punya usaha segala macam wira swasta. Nah akhirnya apa? Mereka menyerahkan anaknya mungkin sama babysitternya atau di rumah sendirian sama opa-opanya. Nah karena anak merasa kayak orang tuanya nggak ada, ya udah deh akhirnya ditinggalin lah itu gawai atau gadget. Nah akhirnya apa? Banyak akhirnya waktu, misal pulang sekolah sampai malam, sampai orang tuanya pulang mereka asik bermain gawai tanpa aktif bergerak. Nah ini menjadi catatan bagi orang tua, meskipun dikasih gawai tetap anak harus bergerak supaya tetap sehat, keringetan gitu ya. Jangan sampai cuman ya tidur-tiduran rebahan sambil main HP, main nge-game dan lain sebagainya. Oke, kita lihat yang ketiga pemirsa. Beri pemahaman pentingnya jaga kesehatan diri. Nah ini juga penting ya. Contohnya gimana sih beri pemahaman? Kan kadang-kadang kita agak bingung ya sebagai orang tua. Cara ngomong ke anak itu seperti apa sih? Anak itu sebenarnya harus didikte gitu ya. Kak kamu harus gini, A, B, C, D, E. Atau sebenarnya anak itu bisa diajak diskusi. Kalaupun bisa diajak diskusi untuk memberikan pemahaman tentang gimana cara menjaga kesehatan diri sendiri, ini sebenarnya di usia berapa gitu ya untuk bisa ngomong ke anak-anak bahwa mereka juga harus menjaga kesehatan. Nah ini harus dipahami oleh semua orang tua bahwasanya meskipun berat gitu ya untuk ngasih pemahaman tentang kesehatan. Mungkin kalau komunikasinya agak berat, langsung kasih contoh aja nih ya ayah bunda di rumah ya. Kasih contoh nih dek, nih kak, kalau kamu gak jaga kesehatan dia bisa sakit kayak gini nih. Makanya harus sering cuci tangan, sering mandi, sikat gigi dan lain sebagainya ya. Jadi benar-benar contoh yang real supaya anak paham tentang arti menjaga kesehatan diri. Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa. Lakukan imunisasi. Nah ini penting banget ya, dari anak lahir 0 tahun gitu ya, dari hari pertama, hari kedua dan selanjutnya ini memang imunisasi, vaksinasi ini menjadi sangat penting. Meskipun banyak orang bilang di imunisasi juga tetap sakit kok. Betul, jadi imunisasi itu memang tidak 100% gitu ya mencegah anak ini tidak sakit A, B, C, D, E. Betul seperti itu. Tapi ketika anak sudah diimunisasi atau sudah divaksin gitu ya, ketika mungkin tertular atau mengalami penyakit tertentu, dia akan mild symptom ya. Maksudnya gejalanya akan ringan, tidak terlalu sedang ataupun bahkan keberat gitu. Jadi bisa diantisipasi. Jadi jangan lupa untuk melakukan imunisasi. Oke, kita lihat poin yang terakhir pemirsa. Yang kelima adalah, nah ini. Ini mudah diucapkan tapi mungkin sulit untuk dilakukan, yaitu bagaimana kita sebagai orang tua gitu ya menjadi panutan yang baik. Kalau kita tadi poin yang pertama, asupan nutrisinya harus yang baik, makanannya harus yang baik. Ya kita sebagai orang tua juga harus nyontoin ya ke anak kita.
Kalau kita nyuruh anak kita untuk makan makanan yang sehat, kita sebagai orang tua juga harus jadi role model dong untuk ngasih contoh yang baik ke anak kita, bahwa kita juga makan makanan yang sehat. Jangan sampai cheating ke anaknya ya. Di satu sisi ngajarin anaknya untuk makan sehat, tapi diem-diem mama papanya makan makanan junk food, fast food gitu ya. Jangan gitu, apalagi sampai ketahuan. Nanti anak jadi nggak punya role model ya. Jadi kalau bisa kita harus memberi contoh atau tauladan yang baik kepada anak-anak kita. Oke, itu tadi beberapa cara untuk menjaga kesehatan anak. Dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya ini menarik banget ya. Kalau Anda nih sebagai orang tua gitu ya, ayah bunda gitu ya, ya siapa sih orang tua yang pingin anaknya sakit? Pasti nggak ada lah ya, semuanya inginnya sehat. Tapi kadang-kadang, apalagi untuk yang newbie ya, orang first timer gitu ya, first experience punya anak gitu ya, agak pusing nih gitu ya. Aduh deh, kamu itu sebenarnya mama papa tuh pingin sehat, tapi kamu susah banget makannya, sampai bingung orang tua kadang-kadang ya, desperado seperti itu ya. Nah, untuk menjaga gimana kesehatan anak tetap terjaga dengan baik nih, telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Caroline Mulawi SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Halo, selamat pagi Dr. Caroline, apa kabar? Halo, selamat pagi Mas Raden dan pemirsa Bincang Sehati. Salam sehat semua ya. Oke, aduh ini kalau ngobrol sama Dokter Caroline ini ya nggak pernah bosen ya. Karena auranya itu bagus gitu ya. Apalagi kita ngebayangin kalau kita jadi pasiennya ya, anak-anak ketemu sama Dokter Caroline kayaknya belum diobati udah sembuh ya. Karena auranya bagus banget gitu ya. Oke, Dokter Caroline, kita akan membahas terlebih dahulu seputar gimana sih cara menjaga kesehatan anak gitu ya. Yang pertama adalah asupan nutrisinya katanya harus terpenuhi. Nah, kadang-kadang orang tua ini juga dilematis nih Dokter Caroline. Maksudnya untuk menjaga kesehatan anak, asupan nutrisi ini memang penting. Ya namanya mereka masih dalam proses tumbuh kembang. Tapi yang jadi pertanyaan dan PR-nya orang tua adalah anak itu kadang-kadang apalagi ketemu sama anak yang picky eater ya. Aduh, itu udah nggak tahu gimana lagi ya, itu kadang-kadang keluar tuh sungutnya mama papanya gitu ya di rumah sampai bingung. Nah, asupan nutrisi yang tepat untuk anak ini biasanya apa saja dan ada nggak sih tips and tricksnya nih supaya anak ini mau makan yang sehat, nggak hanya yang lezat gitu dok? Iya, jadi memang saya mengerti banget tuh banyak sekali orang tua yang mengalami kesulitan memberikan makanan pada anak terutama setelah usia 1 tahun ya. Jadi memang pembelajaran nutrisi pemberian makan pada anak tuh harus dimulai sejak dini, sejak bayinya lahir, di mana dia mendapatkan ASI selama 6 bulan full, kemudian setelah usia 6 bulan mulai mendapat makanan pendamping ASI. Nah, makanan pendamping ASI ini yang menentukan ke depannya apakah anak mendapatkan suasana yang menyenangkan saat makan. Ya, karena sudah mulai mendapatkan asupan bukan hanya ASI saja atau susu saja, tapi mulai berbagai macam makanan yang dicobakan ke anak. Jadi pembelajaran ini harus sudah dimulai sedini mungkin. Misalnya, suasana pemberian makanan itu jangan sampai berkesan memaksa pada anak. Karena kadang-kadang bayi atau anak itu jadi trauma. Ada anak yang baru lihat sendoknya aja sudah nangis, misalnya udah nggak mau makan ya. Atau penyajiannya atau tekstur makanannya itu pun sangat menentukan ke depannya. Ada juga orang tua yang mau mudahnya, udah deh, misalnya bubur aja, jadi teksturnya lembut terus. Anak sih dengan senang hati akan tinggal masuk ke mulut telan. Tapi kan ada tahap-tahapannya tuh. Sampai usia 1 tahun diharapkan anak sudah bisa makan nasi. Jadi artinya yang teksturnya lebih keras ya. Nah, itu harus bertahap. Jadi jangan sampai kebablasan istilahnya kasih bubur terus. Nanti anak tidak akan bisa melatih otot mulutnya juga ya, otot pengunyah, bahkan bisa berdampak juga dengan berbicara itu. Dan variasi makanan, kecukupan gizi dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral itu pun harus sudah mulai sejak dini sudah dikenalkan ke anak.
mungkin begitu. Oke, jadi penting banget ya ayah bunda di rumah nutrisi untuk anak, meskipun akhirnya harus menemukan anak-anak yang picky eater gitu ya, tetap harus disupport supaya anak tetap mau makan sehat. Oke ya, meskipun itu PR berat kayaknya ya dok ya. Harus bisa, tapi pasti bisa. Pasti bisa. Oke dok, kita lanjut yang kedua. Ajak anak untuk aktif bergerak. Nah ini dok, kayaknya karena udah kebiasaan ya, terbentuk habit selama masa pandemi, anak-anak nggak boleh kemana-mana ya deh, nggak boleh kemana-mana ya kak, di rumah aja, di luar banyak virus. Akhirnya malah kebablasan, anak-anak jadi suka rebahan di rumah gitu ya, apalagi main handphone, main gawai. Karena orang tuanya takut. Nah akhirnya kayaknya keterusan udah 2 tahun belakangan, jadi sekarang agak berat nih untuk mengajak anak untuk aktif bergerak. Sebenarnya manfaat ketika anak aktif bergerak dan gimana caranya supaya anak aktif bergerak itu gimana dok? Iya, saya mengerti ya, karena kondisi COVID ini yang tidak memungkinkan anak untuk keluar rumah, bermain bersama teman-temannya. Tapi tetap harus ada istilahnya olahraga ya. Jadi dengan bergerak mungkin di halaman atau bahkan di dalam rumah masih bisa kok melakukan olahraga yang ringan, misalnya gerak badan atau mungkin dengan nari-nari, dengan musik yang menyenangkan. Jadi jangan sampai anak hanya duduk atau tiduran. Tadi seperti disebutkan kan dalam masa kondisi COVID ini kan memang banyak yang jadi akhirnya main gadget. Memang pembelajaran tatap muka kan waktu itu belum boleh ya. Nah itu juga sangat mempengaruhi untuk kedepannya. Misalnya anak dengan makanan yang biasa atau bahkan jadi lebih banyak di saat pandemi ditambah kurang bergerak, itu kan akan jadi obes nantinya. Betul. Jadi berat badan berlebih. Nah itu kan kurang baik ya buat anak, terutama nanti ke jantung, kolesterol dan lain-lain ya. Yang kedua pun mata. Anak-anak yang terus lihat gawai terus juga hati-hati ya. Itu bisa merusak visus, jadinya ntar jadi lebih cepat pakai kacamata dan lain-lain seperti itu. Jadi tolong dikasih waktu, misalnya habis melihat gawai, kalaupun harus belajar harusnya ada jeda tuh 1 atau 2 jam, lepas dari gawai, matanya memandang yang jauh ke depan ya. Jadi jangan menatap layar terus, karena itu akan membuat mata sedikit rileks dan beristirahat. Dan jangan sediakan cemilan-cemilan. Kadang-kadang itu yang sambil nonton, sambil ngelihat gawai terus jadi nyemil. Kalau nyemilnya sehat sih nggak masalah ya. Misalnya buah atau agar-agar. Tapi jangan yang junk food atau yang banyak vetsin, banyak lemaknya. Gitu kan mempengaruhi juga nanti ke kondisi tubuh anak. Ya, itu ya. Kayaknya enak banget ya dok ya. Udah rebahan, main gawai gitu sambil nyemil-nyemil yang asin-asin ya, generasi micin. Aduh, itu udah kompleks banget ya dok ya. Oke ya, orang tua harus digarisbawahi dan di bold ya. Oke dok, yang selanjutnya adalah beri pemahaman ke anak tentang bagaimana sih pentingnya menjaga kesehatan diri. Nah, kadang-kala kan orang tua agak bingung ya dok ya, komunikasi ke anak ini gimana? Maksudnya kadang-kadang orang tua susah untuk menemukan diksi ya, pilihan kata yang tepat untuk ngomong ke anak supaya anak ini ngerti pakai bahasanya anak-anak. Nah, banyak orang tua yang mungkin nggak paham dengan hal itu gitu. Nah, komunikasi yang enak untuk memberikan pemahaman ke anak supaya anak paham tentang konsep menjaga kesehatan diri yang baik dan enak untuk disampaikan ke anak ini yang seperti apa sih dok? Ya, sebenarnya sejak kecil ya. Jadi mungkin usia 1 tahun ke atas kan ada kebiasaan yang hal-hal yang mungkin sepele ya. Misalnya mandi, cuci tangan, sikat gigi, itu sudah bisa diajarkan dari sejak kecil gitu. Jadi sudah dibiasakan untuk melakukan kebersihan, untuk menjaga kebersihan diri sendiri dari hal yang paling kecil gitu. Nah, orang tua bisa memberikan contoh saat misalnya sikat gigi. Mungkin anaknya pegang sikat gigi, terus ibunya juga pegang sikat gigi dan mencontohkan, jadi anak juga ikut belajar ya. Kemudian mandi, pada saat mandi juga kan orang tua bisa ceritakan tuh, misalnya ini mandi ya pakai sabun biar kuman-kumannya hilang, biar bersih. Nah, selain itu juga bisa lewat media dibacakan buku cerita.
gitu. Jadi dengan buku cerita, dengan buku yang simple saja, banyak kan, misalnya cara menggosok gigi, harus mandi, makan yang baik, bangun pagi, olahraga dan lain-lain, itu bisa lewat cerita sebenarnya. Jadi selain mencontohkan, juga dibacakan cerita dari buku, membuat anak jadi secara tidak langsung akan belajar dan dia akan ingat di memorinya gitu, bahwa oh ternyata harus jaga kebersihan, harus sehat. Gimana caranya supaya sehat? Itu kan banyak tuh buku-buku ya. Jadi memang kalau orang tua sekarang kan sibuk. Coba tolong yang pengasuh atau kakek neneknya atau yang pendamping anak tersebut rajin-rajin tuh bacakan buku. Dengan itu dia akan menyerap deh pasti tentang menjaga kesehatan diri itu. Jadi kalau cerita ada gambarnya, anak-anak lebih cepat nangkepnya karena audio visual di situ ya. Oke, setelahnya kita mau membahas tentang lakukan imunisasi. Nah, imunisasi ini kan ada dua ya dok ya, mungkin imunisasi dasar sama yang lanjutan gitu. Nah sebenarnya yang penting banget yang tidak boleh terlewat ketika anak baru lahir brot gitu ya di dunia ini, apa saja sih dok yang harus dilakukan imunisasi seperti apa gitu? Ya, jadi imunisasi itu diberikan sejak bayi lahir, ya. Biasanya hepatitis B, kemudian ada lanjutannya lagi banyak sekali tuh. Sekarang kita bersyukur ya, banyak penemuan vaksin baru. Dengan vaksinasi bukan berarti anak itu akan terbebas dari penyakit, tetapi kalau terkena sakit tidak akan berat, ya. Nah, imunisasi itu sebenarnya ada yang memang yang dasar. Dasar itu artinya biasanya dari sejak lahir sampai usia 1 tahun. Kemudian ada yang harus diulang, yang disebut booster. Itu pun harus dilakukan, ya. Mungkin zaman dulu ada tuh imunisasi wajib sama tidak wajib. Kita sekarang sudah menghapus kata-kata itu karena semua vaksin diperlukan supaya anak bisa tumbuh kembang dengan optimal. Tapi memang pemerintah kita sampai saat ini berusaha terus supaya semua anak Indonesia mendapatkan vaksinasi yang lengkap. Cuma memang ada beberapa vaksin yang masih belum bisa didapatkan secara gratis, misalnya di posyandu atau puskesmas, ya. Tapi bisa didapatkan di klinik swasta dengan berbayar misalnya. Tapi dalam kedepannya saya yakin pemerintah akan bisa tuh mengembangkan vaksin sendiri sehingga semua anak Indonesia pokoknya harus vaksinasi yang lengkap, ya, supaya anak sehat, generasinya juga baik, kan menjadi penerus bangsa juga bagus ya, itu. Jadi jangan lupa ya para orang tua, terutama masa pandemi COVID, di mana orang tua nggak berani bawa anaknya keluar, itu banyak sekali vaksin yang ketinggalan. Ya memang bukan orang tua nggak mau, tapi memang kondisi ya. Tapi sebaiknya sekarang ini dikejar. Kita ada catch up immunization, artinya kita penuhi yang belum divaksin, kita lanjutkan gitu, supaya jangan sampai nih kita takut sama COVID, tapi penyakit dasar yang harusnya sudah bisa dilindungi oleh vaksin tersebut karena tidak dapat vaksin, jadi penyakit-penyakit lama yang sudah lama nggak ada, sekarang jadi merajalela lagi. Itu yang kita takutkan. Misalnya campak atau misalnya difteri, itu tuh jangan sampai jadi kasus besar lagi. Padahal sebelumnya kan kita sudah aman tuh, udah bagus deh. Nah itu jangan sampai terlupakan saja. Ya, jangan sampai terlupakan, jangan sampai ketinggalan ya dok ya, gitu ya. Oke, jangan sampai penyakit, nauzubillah min dzalik, jangan sampai terjadi lagi. Ayo yang kemarin-kemarin waktu pandemi belum sempat imunisasi, ayo segera ya dok ya. Oke, yang terakhir dok, orang tua harus jadi panutan. Ini yang juga agak berat ya, apalagi orang tua yang tinggal di kota besar mungkin ya, ngajarin anaknya buat makan sehat, tapi orang tuanya makan fast food karena katanya nggak sempat masak. Nah, pernah nggak sih maksudnya dokter menemukan kasus yang mungkin pasien-pasiennya orang tua juga harus diajarin nih ayah bunda supaya anaknya sehat, orang tua juga harus kasih panutan, entah itu dari sisi makannya, aktivitas fisiknya dan lain sebagainya nih dok. Ya, ada ya, dan nggak sedikit sih. Anak-anak sekarang itu memang di satu pihak banyak yang kurang gizi, tapi banyak juga yang kelebihan gizi alias obes.
gemuk ya. Nah, kan kita kan mengajarkan dong cara makan yang baik bagaimana pada anaknya ya. Tapi kesulitannya ternyata bukan hanya pada anak, tapi keluarga inti. Nah, itu Jadi dia. kalau saya lihat si pasien saya ini misalnya obes ya. Ternyata papa mamanya dan kakak-kakaknya juga obes. Berarti yang salah kan cara makannya ya, Iya. mungkin pemilihan makanannya. Nah, kalau kita mau anak kita sehat dengan asupan makanan yang baik, bukan junk food dan lain-lain, memang sangat-sangat diperlukan dukungan dari keluarga. Kalau keluarga sendiri, kakak atau orang tua tidak bisa mencontohkan makan yang baik, gimana si anak ini juga bisa ikut gitu. Jadi memang harus sama-sama ya, saling membantu supaya saat anak sehat ya satu keluarga juga sehat. Baiknya kan begitu. Nah, jadi orang tua tolong diperhatikan saja. Jadi memang berat ya, orang tua sih capek kerja mau makan yang enak, tapi tolong dibantu juga anaknya supaya diajari untuk pola makan yang baik yang sehat. Nah, itu dia ya, sinergi ya antara orang tua sama anak supaya sama-sama sehat. Nggak anaknya aja yang sehat atau orang tuanya sehat, semuanya harus sehat. Oke, terima kasih Dokter Caroline. Nanti kita akan lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ngomongin tentang komplikasi, tentang penyakit cacing kremi ini apa. Itu serem banget ya, makanya jaga kesehatan anak-anak dengan sangat baik supaya tidak mengalami cacing kremi. Oke, pemirsa, bagi Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kalau Anda punya pertanyaan, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini ya, waspada komplikasi cacing kremi. Nah, kalau Anda punya pertanyaan, boleh di 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Caroline Mulawi, SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dr. Caroline, kita lanjut lagi ya. Yang dimaksud dengan cacingan ini apa sih, Dok? Kok katanya cacingan ini rentan terjadi di negara tropis seperti Indonesia? Aduh, serem ya. Gimana nih, Dok? Ya, cacingan itu adalah suatu kondisi infeksi di mana cacing atau telur cacing yang masuk ke dalam tubuh seseorang lalu berkembang biak di dalam pencernaannya. Dan tentunya ada gejala-gejala yang timbul dan menyebabkan tumbuh kembang anak juga terganggu. Memang betul tadi dikatakan kan memang daerah tropis tuh banyak ya. Endemis ya. Jadi daerah tropis dan subtropis itu memang daerah endemis untuk cacing. Ya. Jadi sekitar 60-90% bahkan anak usia sekolah dasar itu ternyata cacingan. Gitu. Dan tentu kan ada efek-efek lain yang bisa mengganggu konsentrasi belajar dan lain-lain akibat cacingan ini. Nah, penyebabnya sendiri ini berarti cacingnya yang memang sudah berbentuk cacing atau masih apa sih, Dok? Maksudnya ada hal-hal yang lain juga atau memang murni dari cacing gitu? Dan kalau boleh tahu cacingnya cacing apa saja yang biasanya ada gitu? Ya, jadi cacing itu bisa masuk ke dalam tubuh seseorang. Biasanya nggak berbentuk cacing utuh. Kalau cacing utuh kita juga takut kan, geli ya. Udah serem ya, Dok, ya udah ngeliat ya. Jadi biasanya tuh telur cacing atau bentuk cacing yang lebih kecil. Jadi kayak babynya deh gitu yang kelihatan dengan mata telanjang. Itu bisa masuk ke tubuh anak, bisa secara langsung dan tidak langsung ya. Nah, secara langsung misalnya lewat tanah, di mana tanah itu terkontaminasi oleh tinja atau feses yang mengandung telur cacing. Nah, telur cacing ini atau bentuk yang kista ini bisa masuk lewat kaki. Jadi dia bisa menembus kulit kaki, kemudian masuk lewat pembuluh darah, menyebarlah ke saluran cerna dan lain-lain. Ya. Nah, itu yang secara langsung atau secara tidak langsung. Misalnya telur cacing itu menempel di sayuran atau buah-buahan yang kurang kita cuci bersih misalnya. Jadi pemrosesan sebelum dimakan oleh anak itu kurang bersih, terutama sayuran yang punya lapisan-lapisan daun seperti
kol, brokoli, sawi, seperti itu ya. Kita harus benar-benar mencuci bersih. Nah, yang berikutnya juga telur cacing itu bisa masuk misalnya lewat anak yang main tanah misalnya. Main tanah, terus kemudian nggak cuci tangan, dia masukkan tangannya ke mulut, atau dengan suka isap jempol atau gigit-gigit kuku. Nah, itu dia. Masuk deh, itu telur cacing biasanya bentuknya. Lalu masuk ke dalam tubuh, lalu berkembang biak deh. Asal tahu ya, mungkin satu cacing itu bisa bertelur sampai ribuan loh per hari. Jadi kalau kita nggak hati-hati, itu kita seperti memelihara cacing di dalam perut kita. Itu, ya. Nah, cacingnya itu cacing apa? Kan kita nggak ngerti, apalagi kan yang baby wormnya kan nggak kelihatan tuh sebenarnya cacing apa aja sih, Dok? Istilah ya. Jadi ada 4 macam cacing sebenarnya yang sering terjadi pada manusia ya. Ada cacing tambang, cacing gelang, cacing kremi, sama cacing cambuk ya. Cuma yang memang yang sering menimbulkan gejala dan membuat anak datang ke seorang dokter itu cacing kremi salah satu. Cacing kremi ya, makanya hari ini kita mau bahas tentang cacing kremi itu ya, Dok ya. Tapi sebelum bahas tentang cacing kreminya, katanya juga bisa masuk lewat pori-pori ya. Tadi kan bisa nembus kulit, berarti bisa nembus pori-pori itu, Dok? Ya, itu dia. Jadi artinya dia tuh bisa lewat kaki gitu, kulit kaki dia bisa nembus dan masuk. Artinya apa? Misalnya anak sedang bermain di luar, apalagi daerah yang becek, ada genangan air, berlumpur, itu nggak pakai alas kaki lagi. Nah itu kan rentan tuh, bisa masuk loh lewat kulit kaki itu, terus masuk deh ke dalam pencernaan. Oke. Dok, yang gini ya, jadi pertanyaan itu, kan yang main tanah itu kadang-kadang bukan cuma anak-anak ya, Dok ya, dewasa itu juga, entah karena pekerjaan atau iseng atau gimana lah gitu, atau secara tidak langsung ya ada bibit-bibit cacing juga. Tapi kenapa akhirnya yang banyak sekali kasus terjadi cacingan ini pada anak-anak ini yang kategori yang paling rentan, dan kenapa gitu, Dok? Gini, anak itu kan saat dia sudah mulai bisa berjalan ya, terutama dia tuh senang sekali bereksplorasi, main, diajak main keluar ke taman, ke kebun dan lain-lain begitu. Dan daya tahan tubuhnya juga kan nggak sebagus orang dewasa ya. Kemudian kebiasaan anak itu sering megang-megang barang, terus tangannya masuk mulut, gak cuci tangan ya, atau kebiasaan anak untuk ngisep jempol atau gigit-gigit kuku. Itu telur cacing itu kan bisa berada di mana saja ya, terutama di tanah yang tadi saya bilang itu yang lumpur dan lain-lain ya. Orang dewasa juga jangan salah, itu juga banyak yang cacingan. Karena mungkin dia juga lupa tuh cuci tangan sebelum makan, lupa cuci tangan setelah dari toilet, atau setelah membuang diapernya bayi yang sudah ada fesesnya, begitu. Nah, kelemahan anak itu karena dia sering apa-apa memasukkan tangan ke mulut, gitu. Dan telur cacing itu kalau sudah telur cacing kan bisa ada di mana-mana ya. Begitu anak terkontaminasi telur cacing, misalnya dari tanah kah, atau lewat makanan, atau lewat air gitu, sumber air minum yang terkontaminasi dengan cacing kan itu juga bisa cacingan ya. Nah, telur cacing yang tersembunyi di tangan ataupun di permukaan benda itu tahan lama. Bahkan dikatakan telur cacing di permukaan benda itu bisa tahan sampai 3 minggu. Sedangkan kalau telur cacing yang ada di tangan anak atau di sela-sela kuku itu bisa tahan sampai berjam-jam. Nah itulah makanya perlunya tuh sering cuci tangan. Itu. Oke. Dok, ketika akhirnya kucing lagi cacing ya, kok jadi kucing ya, cacing itu sudah masuk gitu ya. Nah sebenarnya gejala yang dirasakan ini apa? Apakah demam atau seperti apa? Dan ketika cacing itu sudah masuk, apa yang terjadi di dalam tubuh gitu? Ya, jadi saat telur cacing masuk ke dalam tubuh seseorang, dia tuh akan berkembang biak di dalam pencernaan, biasanya di dalam usus kecil atau usus besar, ya. Nah, cacing ini yang tadi saya katakan itu sehari itu bisa bertelur sampai ribuan.
Kalau jumlah cacingnya makin banyak, biasanya gejalanya baru muncul. Misalnya anaknya jadi lesu, tidak nafsu makan, cepat capek, atau pucat, anemia. Kenapa bisa anemia? Karena si cacing ini di dalam saluran cerna ini merusak permukaan usus halus atau usus besar dan menyerap zat nutrisi yang seharusnya untuk perkembangan si anak, tapi ini diambil lah istilahnya sama si cacing, gitu. Jadi dia akan menyerap juga, kan dia juga perlu makan tuh si cacing. Jadi zat karbohidrat kah, protein, zat besi yang ada di dalam saluran cerna anak itu pun dimakan oleh si cacing. Atau ada juga yang si cacing ini melukai usus sehingga terjadi perdarahan yang sedikit kalau setiap hari terus terjadi, lama-lama kan anaknya jadi anemia juga. Ya, nah, gejala lainnya misalnya rasa nggak enak di perut, rasa penuh atau sakit perut. Nah, tapi kalau yang khusus cacing kremi ini yang paling khas. Jadi gejalanya itu biasanya adalah gatal di bagian anus. Kenapa bisa gatal? Karena cacing kremi yang dewasa saat dia mau bertelur, biasanya dia tuh pindah tempat. Dari usus dia turun ke bawah. Dan dia senang sekali tuh bertelurnya di dekat anus. Telur-telur inilah yang membuat anak tuh menjadi gatal di daerah dubur atau anus, ya. Nah, akibatnya apa? Sering gelisah. Kalau malam tuh anaknya nggak bisa tidur atau di dalam kelas juga nggak enak gitu karena dia gatal, dan anak kalau lagi tidur tanpa sadar atau secara refleks juga menggaruk kan, pasti menggaruk. Nah, akibatnya juga bisa timbul luka atau iritasi di kulit sekitar anus, ya. Itu yang pertama. Kedua, itu telur cacing kremi itu pun karena kita garuk ya, si anak garuk kan bisa nyelip ke kuku, ya kan, ke tangan, ya. Nah, kemudian oleh tangan si anak yang tercemar ini megang-megang baju, megang-megang spray atau ranjangnya, handuknya atau apa. Nah, itu akibatnya jadinya menular kemana-mana, gitu. Jadi kalau ada satu orang ada cacing kremi misalnya, itu hati-hati, itu satu rumah juga harus diobati karena bisa nyebar gitu. Oke, termasuk orang dewasa ya Dok ya. Aduh, ini sangat mengerikan sekali ya. Oke, Dok, nanti kita akan lanjut lagi ngobrolin tentang cacing kremi ya. Ini aduh, kayaknya cacing kremi ini memang benar-benar ya gitu ya. Nah, nanti kita akan ngomongin apa saja yang bisa terjadi kalau akhirnya tidak tertangani dengan baik. Bisakah terjadi komplikasi, dan kalaupun terjadi komplikasi, komplikasinya apa nanti di segmen selanjutnya ya Dok ya. Oke, pemirsa, 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily kalau Anda punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati ya. Kita masih seru banget ngobrolin tentang cacing kremi ya. Jadi kalau Anda orang tua yang mungkin nggak begitu sadar ya, anaknya di rumah suka garuk-garuk pantat gitu ya, jangan dipikir hanya iseng-iseng ya. Karena saya bukan hanya orang tua, kita juga orang dewasa juga sering ngeliatin ya anak-anak melakukan hal tersebut. Tapi kita nggak ngeh kalau ternyata sesuai Dokter Caroline tadi sebutkan, mereka ini mengalami cacing kremi, dan si cacing kreminya yang dewasa ini sedang bertelur di seputar anus gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Jadi harus segera diobati, jangan sampai menimbulkan komplikasi. Apakah bisa komplikasi? Nah, ini yang mau kita bahas di segmen ini ya. 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily kalau Anda punya pertanyaan. Kita masih bersama dengan Dr. Caroline Mulawi SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Oke, Dr. Caroline, sebenarnya kalau kita berbicara tentang cacing kremi ya, tadi kan sudah disebutkan tentang cacing kremi ini gejalanya seperti apa, ketika sudah masuk di tubuh kita ini seperti apa yang dilakukannya gitu ya. Nah, kalau ngomongin komplikasi, sebenarnya secara langsung ataupun tidak langsung si cacing kremi ini bisa menimbulkan komplikasi atau enggak sih, Dok? Ya, sebenarnya sih cacing kremi nggak membuat komplikasi berat ya. Tapi kalau misalnya cacingnya itu terus berkembang makin banyak dan orang tua tidak cepat mengobati, nah itu yang baru akan memberikan gejala. Anaknya jadi lemah, lesu, nafsu makan kurang, asupan nutrisinya karena diambil oleh si cacing jadi berat badannya juga tidak naik, jadi anaknya kurus. Nah,
yang banyak komplikasinya itu kalau terjadi biasanya pada anak perempuan. Oh. Kenapa? Karena anus itu kan dekat dengan vagina, ya. Jadi si telur cacing ini nih bisa jalan tuh ke vagina, nanti dia masuk, akibatnya infeksi di vagina, bahkan naik terus ke atas sampai ke rahim, sampai ke indung telur dan lain-lain. Dan itu yang komplikasi yang paling berat yang bisa disebabkan oleh cacing kremi. Walaupun kejadiannya sih jarang ya, karena orang mungkin lebih cepat, orang tua lebih cepat aware dan bawa anaknya ke dokter ya, begitu ada gejala-gejala yang nggak enak gitu. Oke, tadi disebutkan berarti anak perempuan lebih berisiko mengalami komplikasi karena dari lubang anus dengan lubang vagina dekat, jadi dia bisa masuk dan menyebar ke segala macam. Tapi sebenarnya ini pertanyaan yang ini orang awam banget ya dok ya. Tolong jangan diketawain nih dok, ini benar-benar tanya ya, mungkin mewakili. Ketika dia bergerak dok dari katakan anus ke vagina itu, anak ini bisa merasakan nggak sih dok? Atau benar-benar nggak bisa merasakan sama sekali pergerakan cacing itu gitu? Harusnya bisa, karena telur cacing yang di anus aja membuat dia kan gatel ya, gatel. Tapi pada saat dia jalan atau tanpa sengaja lewat tangan, mungkin bentuknya belum jadi cacing, masih telur ya. Tapi karena anak menggaruk, kemudian secara tidak langsung menggaruk ke arah yang dekat vagina, kan sama aja memindahkan telurnya. Itu. Telur itu yang kemudian masuk ke dalam vagina, ke dalam rahim, dan akhirnya berkembang biak di situ. Itu yang menyebabkan infeksi nanti di bagian vagina termasuk saluran kencing. Jadi anak juga bisa terinfeksi saluran kemih jadinya. Oke. Tapi ini bukan menutup kemungkinan bahwa komplikasi bisa berbahaya hanya di anak perempuan saja ya dok. Anak laki-laki juga mungkin bisa gitu ya, tergantung dengan kondisinya. Nah kalau dok, ini kan tadi disebutkan dari perempuan karena antara lubang anus dan vagina dekat. Tapi di luar itu, di luar anatomi itu, ketika anak dengan kondisi atau penyakit komorbid penyerta gitu ya, ini juga bisa lebih berbahaya nggak komplikasi dari cacing kremi ketika memang anak ini punya riwayat kesehatan yang ada gangguan kesehatan gitu dong? Enggak juga sih, sebenarnya enggak. Cuman kan kalau udah ada penyakit komorbid, tambah lagi cacingan, zat gizinya nanti dari mana gitu kan. Sedangkan untuk komorbidnya aja dia perlu untuk tubuh yang kuat ya, dengan nutrisi yang cukup. Kalau diambil sama si cacing, nanti tambah kurang dong, jadi nggak bisa ngelawan untuk penyakit komorbidnya. Itu intinya itu. Nah sebenarnya komplikasi yang lain ya karena kita ngomongin cacing kremi ya, tapi ada juga loh cacing lain yang bisa naik ke atas sampai ke paru-paru, jantung, bahkan otak. Itu juga tapi bukan pada cacing kremi ya. Tuh, jadi pada cacing gelang misalnya, itu pun bisa menyebabkan anak-anak batuk, kadang-kadang sesek, nyeri dada, karena si cacingnya itu lewat pembuluh darah tuh masuk tuh ke paru, jantung, otak, itu bisa. Oke, berarti ini indikasinya adalah tidak hanya cacing kremi yang bisa menyebabkan komplikasi ya dok, kayak tambang dan lain sebagainya itu juga bisa, aduh serem banget ya, bisa ke paru-paru sampai ke otak. Itu berarti pernah ada kasusnya dok, dan itu sering terjadi atau nggak pada anak yang cacingan, dan pada kasus seperti apa sehingga akhirnya itu bisa terjadi hal-hal seperti itu? Nah, biasanya tuh kalau cacingnya tidak kita obati ya, artinya kita nggak tahu nih anak kita cacingan, terus dibiarkan. Lama-lama cacingnya kan berkembang biak terus kan, makin lama makin banyak itu cacing, bisa menyebabkan penyumbatan juga di ususnya. Itu penyumbatan usus akibatnya apa? Anaknya jadi kembung, sakit perut, nggak enak gitu. Pas dilakukan pemeriksaan, difoto atau bahkan dioperasi, wah itu cacing semua tuh gitu yang menyebabkan penyumbatan itu ya. Bahkan kalau pada anak sih saya jarang ya menemukan, tapi saya ada kasus orang dewasa batuk tidak pernah berhenti. Suatu saat dia batuk, keluar tuh cacing, benar-benar cacing gitu. Jadi ya kita jangan main-main, karena kebetulan kita tinggal di daerah tropis yang memang daerah endemis cacing. Jadi ya itu, padahal orang dewasa loh, itu udah tua juga, keluar sembuh deh batuknya langsung. Gitu. Aduh, ini
jadi saya berhenti juga tercengang batuk keluar cacing. Aduh. Iya, itu terjadi dan bahkan yang lebih menyeramkan lagi kalau cacingnya sampai ke otak gitu. Jadi ada kista di otak. Nah, itu kan membahayakan ya kalau sudah di otak. Itu. Jadi ya itu memang kasusnya jarang, tapi bukan tidak mungkin kalau kita membiarkan sampai cacingnya jadi berkembang biak terus di dalam badan kita itu. Oke dok, berarti sekarang kita fokus ini mengerikan sekali. Pemeriksaan dan pengobatan untuk cacing kremi supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi apa saja nih dok? Ya, jadi karena tadi kan kita tinggal di daerah endemis cacing ya. Nah, biasanya tuh sejak usia 2 tahun, anak tuh sudah mulai diberikan obat cacing untuk pencegahan. Kenapa usia 2 tahun? Karena usia 2 tahun itu anak sudah mulai belajar berjalan. Di mana kakinya kan injek sana sini, megang benda, masukin tangan ke mulut. Jadi kita berikan obat cacing setiap 6 bulan. Untuk pencegahan. Sedangkan kalau yang memang sudah terbukti cacingan, taunya dari mana? Pertama dari gejalanya, tadi lemas, lesu, berat badan tidak naik, kemudian pucat, gatal di dubur. Kemudian kita lakukan pemeriksaan tuh dari fesesnya atau dari tinjanya. Kalau ditemukan telur cacing atau cacing, ya itu juga harus langsung diobati dengan obat cacing. Oke dok. Oke, jadi memang betul-betul harus intens sekali ya nih orang tua untuk memperhatikan kesehatan si anak supaya tidak mengalami cacingan. Nanti kita akan bahas lagi ya dok ya seputar tips gimana supaya tidak mengalami cacing kremi yang bisa menyebabkan komplikasi dan lain sebagainya tadi ya. Oke pemirsa 021 290 3244 atau di Instagram kami di @daifamily kalau Anda masih punya pertanyaan. Kami akan kembali saat lagi. Baik, masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Caroline Mulawi SPA, dokter spesialis anak dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Dok, kita mau bahas tips ya untuk pencegahan cacing kremi. Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu dok, untuk pengobatannya itu sendiri kan harus disiplin ya tadi setiap 6 bulan sekali minum obatnya. Tapi itu kalau untuk pengobatannya sendiri gitu ya, ini berapa lama biasanya dia membutuhkan waktu untuk sembuh dok? Sebenarnya tergantung dari jenis obat yang diberikan ya. Tapi sekarang untuk memudahkan biasanya kita pakai single dose aja. Jadi cuma 1 kali pemberian maka cacing itu akan mati. Ya. Tanpa diobati pun sih sebenarnya cacing itu di dalam tubuh itu akan mati tapi dalam waktu 6 minggu. Itu. Jadi dia akan mati sendiri. Tapi dengan obat cacing kan langsung tuh bisa langsung membunuh si cacing. Tanpa nggak usah khawatir, takut misalnya nanti kalau minum obat cacing, nanti cacingnya jijik ya keluar, enggak, dia akan dihancurkan. Jadi dihancurkan keluar bersama feses. Tapi untuk yang sudah sembuh bisa kena lagi nggak sih dok? Atau kalau udah rutin yang 6 bulan sekali tadi untuk pencegahan, cacingnya nggak akan mungkin bisa muncul lagi gitu? Sebenarnya kalau kita rutin minum obat cacing sih harusnya nggak muncul ya. Tapi yang ditakutkan itu kalau anak itu udah disembuhkan. Terus kemudian masih ada sisa-sisa telur cacing yang kita nggak bersihin spraynya, handuknya. Itu makanya kita harus cuci tuh semua. Dan satu rumah pun yang berdekatan kita harus curigai atau kita obati. Karena takutnya kan menularkan juga ya. Ingat ya cacing kremi itu sangat menular. Jadi dia bisa ada di mana-mana dan tadi kan tahan lama di permukaan benda tuh bisa sampai 3 minggu. Jadi kita juga harus rajin bersih-bersih kamar atau tempat tidur. Kan anak garuk-garuk malam terus megang-megang bantal, megang-megang spray, baju dan lain-lain itu. Itu kalau disemprot sekarang kan lagi zamannya pandemi, disinfektan itu disemprot mati nggak sih dok atau tetap harus dicuci gitu? Harus cuci dengan air yang panas. Mengalir. Gitu, jangan males ya pemirsa ya, cuci ya, jangan cuma semprot-semprot doang ya, cuci. Oke dok, beberapa cara adalah cuci tangan gitu ya. Cuci tangan itu tetap harus ini ya, pencegahannya harus kan ada yang cuma aja gitu ya. Itu harus dari sela-sela kuku juga harus dibersihin dok.
Betul. Jadi ini kan kita kan juga lagi COVID ya. Jadi sebenarnya kebiasaan mencuci tangan itu sudah diterapkan kan, sudah hampir 2 tahun ya. Jadi harusnya kita semua udah bisa mencuci tangan dengan air yang mengalir dan sabun. Itu dilakukan setiap kali sebelum makan, sesudah dari kamar mandi, atau bahkan setelah membuang diaper bayi yang pipis atau pup itu kita buang, kita harus cuci tangan juga ya. Terus yang kedua, jangan lupa menjaga kebersihan kuku. Karena di kuku itu bisa nyelip kan sel telur-telur dari cacing. Jadi seminggu sekali gunting kuku gitu. Kalau kita ingat masa kecil kan dulu kan kita sering ya guru-guru periksa kuku seminggu sekali. Ingat nggak tuh dulu ya? Kalau kukunya panjang dipukul pakai penggaris. Itu penting. Kenapa? Karena si sel telur itu suka sembunyi di balik kuku. Tuh. Ya. Kemudian yang berikutnya juga menjaga sumber air ataupun yang buat kita minum dan sayur dan buah terutama yang sering kali tuh ada telur cacingnya kan nggak kelihatan sama mata kita. Jadi kita harus benar-benar mencuci dengan bersih ya. Terus pakai alas atau alas yang tertutup, pakai sandal atau sepatu kalau bermain di luar. Itu ya. Kemudian bersihkan ya tadi spray, handuk, kemudian permukaan benda yang gampang diraih anak-anak, mainannya kah atau apa, karena bisa aja kan telur cacingnya nempel di situ ya. Lalu matahari juga ya, jangan lupa nih sinar matahari perlu masuk ke rumah kita karena si telur cacing akan mati kalau kena matahari itu dia akan mati. Oke, intinya jaga kesehatan diri, alat-alat dan lingkungan yang ada di sekitar rumah kita supaya tidak ada cacing lagi, terutama cacing kremi ya. Terima kasih Dokter Caroline sudah berbagi bersama kita semua pagi hari ini. Semoga anak-anak kita ini sehat semua, tidak ada yang mengalami cacing kremi ya Dok ya. Amin. Terima kasih Dokter Caroline, sekali lagi sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Selamat pagi Dokter Caroline, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Terima kasih kembali Dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Caroline. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas.